kan ada tiga pasang nih, ada Hernandez, kemudian dengan siapa Ci Ujang kalau saya nggak salah, ada Mawardi Yahya dengan Anita ya. Ya, kemudian apa ada Edi Santana dengan Kiki. Semuanya saya kenal baik. Dan tentu saya kira ini terserah kepada masyarakat. Saya sendiri KTP-nya Jakarta, jadi nggak bisa milih. Tapi tentu saya harapkan kita memilih secara rasional. Kita lihat masing-masing kira-kira bagaimana tekadnya dan kira-kira bagaimana apa namanya kiprahnya nanti. Dan itu bisa dilihat dari kilas balik prestasi yang telah diukir pada masa lalu. Ya, kalau kita menganggap mereka tidak berbuat baik, ya jangan dipilih lagi. Ya, Rosihan Arsyad adalah Gubernur Sumatera Selatan di tahun 1998 hingga 2003. Ia adalah gubernur ketiga dari Angkatan Laut setelah Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin dan Gubernur Papua Freddy Numberi. Pangkat terakhir Rosihan Arsyad, Laksamana Muda TNI. Pria kelahiran Bengkulu 75 tahun silam itu memimpin Sumatera Selatan pada awal masa reformasi. Karena itu, ia banyak membawa pembaharuan di Sumatera Selatan. Di antaranya mengusung rencana strategi revitalisasi pembangunan bagi daerahnya. Sebuah hal yang belum lazim saat itu. Pada masa kepemimpinannya di Sumatera Selatan mengalami banyak kemajuan. Di antaranya, pembangunan kompleks Stadion Kompleks Jakabaring. Pada ujung masa pemerintahannya, Sumatera Selatan didapuk jadi tuan rumah PON ke-16, yakni PON pertama di luar Pulau Jawa. Namun, pelaksanaan 2004, ia diganti Syahrial Usman. SD sampai SMA di Yayasan Xaverius. Selepas SMA, ia memilih menjadi tentara, masuk Akabri Angkatan Kedua, lalu ia menjadi Taruna Angkatan Laut Angkatan ke-17. Mari kita ikuti wawancara Weni Ramdi Astuti dengan Rosihan Arsyad. Rosihan bicara tentang Sumatera Selatan harus seperti apa ke depan, juga tentang pilkada dan nasihatnya untuk generasi Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Ketemu lagi dengan saya Weni Ramdiastuti, tentu di podcast saya Tamu Weni. Tamu kali ini sangat luar biasa, Bapak Rosihan Arsyad. Pak, apa kabar? alhamdulillah baik. Terima kasih. Baik. Pak Rosihan Arsyad seperti kita ketahui adalah Gubernur Sumatera Selatan tahun 98 sampai 2003. Kepemimpinan beliau tuh memang cuma satu periode, tapi syarat arti karena banyak sekali prestasi yang ditorehkan oleh Pak Rosihan. Yang saya ingat tentunya tahun 98 itu kita baru saja reformasi. Dan Pak Rosihan boleh dibilang adalah gubernur di era reformasi. Benar ya Pak? Betul. Di awal reformasi. Di awal reformasi, dan Pak Rosihan pun dalam menerapkan kepemimpinannya selama 5 tahun itu membawa banyak sekali perubahan bagi Sumatera Selatan. Dan saat ini saya langsung berhadapan dengan Pak Rosihan meskipun cuma lewat Zoom pada saat Pak Rosihan berumur 75 tahun lebih 1 bulan. Apa sih Pak rahasianya bisa punya umur sampai 75 tahun dan apa rasanya? Ya, yang pertama tentu itu apa ya? Anugerah dari Allah. Karena Tuhan apa? Umur kita ini kan milik Allah. Bisa dicabut kapan saja. Ya, kalau diberi umur panjang, alhamdulillah. Kadang-kadang ada yang tidak sampai 60, 50, bahkan anak bayi pun sudah meninggal. Yang pasti pertama saya diberi kesehatan yang baik sejak muda atau dari muda. Yang terus diusahakan untuk dijaga walaupun ya kadang-kadang ada teledornya juga. Ya. Yang kedua saya kira kita harus
mempunyai kegiatan yang menyenangkan. Apa itu? Ya, ada juga yang seumur saya ini sukanya menyanyi, masih suka dansa, kemudian olahraga, kumpul teman. Itu juga saya lakukan, walaupun tidak terlalu sering sekarang ini, karena badan pun mulai lemah. Tetapi saya kira menjaga kesehatan itu bukan hanya mulai setelah lansia, tetapi mulai sejak umur 30, 40, 20 bahkan itu berolahraga. Waktu kecil saya itu kerjanya olahraganya ngangkat air, jadi mikul air dari sumur ke rumah, isi bak mandi, supaya orang tua saya, terutama ibu saya, tidak perlu mandi ke sumur, dan kakak perempuan saya juga tidak mandi ke sumur, walaupun tidak ada yang perintah, tetapi saya tidak tahu bagaimana waktu itu tergerak untuk melakukan itu. Jadi setiap sore saya melakukan itu. Kemudian setelah itu tentu saya masuk akademi Angkatan Laut, dimulai dari Magelang karena sudah akabri waktu itu, akabri letting 1, letting kedua, akabri 2 atau Akademi Angkatan Laut tahun 71. eh, itu kan olahraganya berat sekali ya. Jadi lebih dari 5 meter harus lari, pakai helm, pakai senapan yang harus kita bawa setiap hari karena itu katanya istri kita. Waktu itu disebutnya seperti itu. eh Setelah saya lulus perwira pun, saya masih terus melakukan olahraga. Jadi olahraga itu penting sekali dan alhamdulillah entah bagaimana, walaupun pekerjaan-pekerjaan saya dulu penuh dengan resiko dan stressful, saya menyukainya dan tidak merasa stres karena stres itu adalah salah satu apa namanya musuh yang sangat mengganggu terhadap kesehatan kita, baik jiwa yang berakibat kepada kesehatan jasmani. Dan itu sudah saya lakukan. Waktu saya gubernur, kalau ingat ya ini saya kan sering jalan kaki tuh dari rumah ke kantor, pulang pergi, ya sekalian lihat kondisi masyarakat dan juga membuat saya apa namanya eh, tetap berolahraga. Bukan pencitraan, karena waktu itu kan dipilih oleh DPRD, bukan oleh masyarakat secara umum. Jadi memang tulus dilakukan. Termasuk hari Jumat, saya ingat saya selalu mengajak Edi Santana sama Edi Hermanto keliling kota Palembang untuk menunjukkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan alhamdulillah saya juga terus melakukan kegiatan berolahraga sampai sekarang. Paling tidak 3 kali seminggu, kalau tidak senam, berenang, kadang-kadang treadmill, dan minggu ini agaknya saya kebanyakan olahraganya karena 5 hari berturut-turut saya olahraga. Ya, jadi hari ini istirahat dulu, mungkin besok baru dimulai lagi. Jadi saya pikir peace of mind ya, jadi ketenangan jiwa itu penting, banyak beribadah, kontemplasi, kemudian meditasi, ya. Bagi kita kan orang Islam biasanya meditasi kita adalah sholat, ya. Sholat duha jangan lupa, ya. Karena terbangun malam, sholat tahajud, sholat 5 waktu, tepat waktu, itu saya lakukan. Mudah-mudahan. Saya kira itu, Mbak Oke, Yeni, ya. iya. Oke, jadi tadi kita sudah banyak sekali mendengar petuah, boleh dibilang seperti itu, karena tentu itu semua berdasarkan pengalaman pribadi Pak Rosian yang bisa awet sampai umur 75 tahun. Pak, Anda sebagai gubernur nih ya, dulu tahun 98 sampai 2003. Kemudian Anda datang tentunya sekali waktu ke Palembang, ke Sumatera Selatan, melihat bagaimana Sumatera Selatan sekarang, dan kita akan menghadapi pilkada, ya Hmm. kan? Nah, bagaimana Anda melihat Sumatera Selatan sekarang setelah 21 tahun Bapak nggak lagi mimpin Sumatera Selatan? Ya, yang saya lihat ada keberhasilan, walaupun juga seharusnya bisa lebih cepat dari itu. Sekarang ini
angka kemiskinan di Sumatera Selatan kan termasuk yang paling tinggi, mungkin termasuk yang tinggi, mungkin paling tinggi di Sumatera mungkin ya. Saya kira dari statistik mengatakan gitu, ada data BPS juga mengatakan demikian. Walaupun memang ada kemajuan. Kalau dulu tidak ada hotel bagus, sekarang sudah banyak hotel-hotel yang bagus. Macet di mana-mana. Artinya orang punya duit untuk apa namanya untuk membeli kendaraan, ada ada penghasilan dan lain sebagainya. Kalau dulu sih sepi-sepi aja karena memang terbatas sekali. Tetapi dengan peluang-peluang yang diciptakan dan saya kira dasar yang saya turut meletakkan itu juga membawa satu landasan yang cukup kuat bagi Sumatera Selatan untuk maju. Jadi eh, saya melihat ada kemajuan, tetapi juga ada penyesalan di dalam hati saya karena seharusnya kita bisa lebih maju dan lebih yang penting adalah lebih berkeadilan karena sebetulnya kalau kita bicara kesejahteraan itu bukan untuk segelintir orang tetapi untuk semua orang. Jadi memang kita harus dapat eh, kalaupun kita bukan pejabat ya misalnya itu kita juga harus harus rajin, harus tekun, harus berusaha dan lebih dari itu mematuhi aturan yang ada karena kemacetan kemacetan yang terjadi di Palembang itu kadang-kadang dan kota-kota lain ibu-ibu kota kabupaten pun sudah mulai macet sekarang ini dan saya pikir itu juga terjadi karena kita tidak berdisiplin. Jadi saya mengharapkan ke depan ini Sumatera Selatan itu betul-betul mempunyai sebuah program yang terencana yang dapat dipakai untuk memajukan masyarakat secara keseluruhan terutama di desa-desa. Kalau Palembang sudah cukup lah ya. Tetapi desa-desa ini sudah harus mulai dibangun bagaimana pertanian dan perkebunan sebagai bahan sumber utama pencarian masyarakat itu dapat dibangun, bagaimana infrastruktur jalan di desa-desa, jalan di kabupaten, di kecamatan itu dapat diperbaiki untuk kesejahteraan masyarakat ya. Eh, Pak, tadi saya ini terkesan dengan apa yang Bapak bilang bahwa jadi inti dari semua itu semestinya Sumatera Selatan ini tingkat kemiskinannya sudah bisa diperbaiki, Ya. kemudian Anda menyesal bahwa kemudian Sumatera Selatan kurang lebih baik daripada masa kepemimpinan yang terdahulu, seperti itu ya. Dan kemudian adanya politik dinasti, dan itu kan terjadi di mana-mana, Pak. Anda nyesel nggak, Pak? Bapak dulu nggak nyiapin anak Bapak untuk terjun ke politik. Sementara saya ingat wawancara saya pertama dengan Pak Rosihan Hmm. di radio Smart FM. Hmm. Anak saya tidak akan terjun ke politik. Dan itu beneran loh. Ya. Harta saya cuma sekian. Ya kan? Jadi Bapak bikin declare di lewat radio, Bapak masih pakai baju gubernur baru dilantik. Kami wawancarai dan Bapak bilang tentang apa yang akan dilakukan selama 5 tahun ke depan. Dan itu terjadi. Tapi nyesel nggak sih Pak? Enggak ada penyesalan. Mereka punya rezeki masing-masing dan punya jalan masing-masing. Tidak perlu kita membuatkan jalan buat mereka. Yang penting kita bekali mereka dengan pendidikan yang baik. Alhamdulillah anak saya 3, semuanya master dan punya pekerjaan, kecuali yang perempuan walaupun notaris, master notaris Walaupun tapi dia notaris. tidak Tapi mau buka warung Pak. rasuna, tidak Iya mau Rasuna, praktek. saya ingat. Karena dia bilang, aduh teman-teman saya banyak yang dipanggilin polisi itu gara-gara apa ya akte SHM yang tidak beres begitu. Jadi dia kebetulan suaminya lawyer dan merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Jadi saya tidak ada penyesalan dan memang jabatan itu amanah dan sebetulnya saya sendiri datang ke Sumatera Selatan itu bukan pengangguran kan. Saya mempunyai karir yang bagus di Angkatan Laut yang mungkin saja bisa menyebabkan saya sampai kepada puncak jabatan di Angkatan Laut, tetapi saya tinggalkan karena saya ditawari atau diperintahkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut dan
Dan saya melihat bahwa Sumsel ini kok kayaknya nggak maju-maju ini. Dari dulu saja saya begini, Palembang ini begini saja. Hotel cuma ada apa dua yang bagus mungkin ya, Sanjaya sama apa itu punya Pemda itu apa namanya Suara Dwipa. Dwipa ya. Yang lain-lain nggak ada, cuman ruko saja yang diperkuat menjadi hotel dan lain sebagainya. Dan lainnya ruko semua. Dan ingat kita akhirnya menjadi pertama suatu provinsi yang mempunyai gedung tinggi 17 lantai, kemudian juga Arya Duta. mall yang pertama dan lain sebagainya. Jadi saya kira saya tidak ada penyesalan. Anak-anak saya pun sekarang tidak pernah saya dorong untuk masuk ke politik atau mencalonkan, walaupun ya mungkin kalau mencalonkan masih bisa juga lah kita cari-cari duit untuk mendukungnya, tetapi tidak sampai ke situ. Ya, jadi saya tidak menyesal sama Ada sekali pesan. dan saya bangga bahwa apa yang saya janjikan itu semuanya menjadi kenyataan. Ya. Oke, Pak, ngebayang nggak sih Bapak tuh suatu hari nanti pada waktu itu gitu ya, ketika masih jadi pelaut dan juga kemudian penerbang, itu akan menjadi kepala daerah, kemudian menyelamatkan sebuah operasi pencarian korban Silk Air. Nah, ini yang orang juga harus banyak tahu. Orang udah lupa nih Pak. Tahun berapa Pak itu Silk Air? Tahun Di 97 bulan Desember 9. tanggal 19. Nah, ya, waktu itu Bapak sebagai Komandan Armada Barat. Komandan Bener ya Gugus Pak? Keamanan Laut Wilayah Barat, berkedudukan di Dikoreksi. Tanjung Pinang ya. Oke, jadi Panglima Armada Barat, Pangarbar. Oh, Komandan Komandan. Gugus Keamanan Oh, Barat ya. Jadi di bawah oke. Panglima. Di bawah Panglima. Ya. Oke. Pak, bisa cerita nggak sih Pak? Tadi selain saya yang tanya suatu hari atau boleh dibilang peristiwa Silk Air itu mengantarkan Anda menjadi gubernur. Dan kemudian apa yang paling berkesan ketika Anda mengepalai operasi pencarian korban Silk Air? Ya, saya ditelepon oleh komandan apa ya? Komandan Coastal Command dari Singapura, ada Kolonel Goh namanya. Sore-sore hari, kebetulan saya sedang ada di Tanjung Pinang ya, atau di Batam waktu itu. Dalam perjalanan ke Tanjung Pinang, dia mengatakan bahwa ada pesawat Silk Air jatuh mungkin di Palembang, di Sungai Musi, menurut menurut yang bersangkutan. Dan saya katakan ya oke, saya akan bantu ya. Dan kalau Anda mau mengirimkan kapal, karena dia juga mengatakan akan diminta izin mengirim kapal, itu bukan kewenangan saya, itu security clearance yang harus dikeluarkan oleh Mabes ABRI, Mabes TNI. Jadi silakan Anda menghubungi Mabes TNI melalui pimpinan Anda, saya katakan begitu. Begitu sampai di Tanjung Pinang, saya langsung panggil komandan-komandan kapal saya. Dan saya katakan, kamu berangkat sore ini juga, karena saya tidak mau kapal Singapura duluan sampai di sana. Dan alhamdulillah besok pagi-paginya jam 6 saya sudah terbang, karena waktu itu saya juga punya pesawat Nomad ya waktu itu ya, yang bisa saya pakai. Saya sudah langsung menuju ke Sungai Musi melalui bandara apa namanya Sultan Mahmud Badarudin, mendarat di situ, langsung naik ke kapal. Dan waktu itu kapal saya dari Tanjung Pinang, kayak kapal-kapal tidak terlalu besar lah. Itu sudah apa namanya sudah sampai sehingga saya bisa langsung naik ke kapal dan mulai melakukan eh, apa namanya mulai melakukan tugas saya. Tetapi pada awalnya memang saya tidak bisa langsung mengambil tindakan, dan walaupun saya sudah tahu bahwa tidak ada survivor ya, tidak ada yang selamat, tetapi karena saya tidak ingin memutus langsung harapan dari keluarga penumpang yang ada, itu saya tidak berkomentar apa-apa. Walaupun saya sudah tahu bahwa tidak ada, dan itu adalah jatuh bebas, bukan bukan soft landing di air dan lain sebagainya.
Nah, saya langsung minta bantuan dari Kepala Staf Angkatan Laut untuk mengirim kapal-kapal yang lebih banyak, karena waktu itu kita cuma punya 2 kapal, dan tidak lama kemudian kapal dari Singapura juga datang. Mereka mengirim, kalau saya tidak salah, tiga kapal. Saya sendiri sebetulnya eh, bukannya kewenangan Kasal untuk menunjuk apa namanya on-scene commander untuk mengepalai pencarian, karena itu adalah tugas Basarnas. Tetapi Basarnas tidak menunjuk, dan waktu itu memang Basarnas tidak seperti sekarang, belum punya apa-apa, struktur organisasinya juga belum solid, kemudian tidak punya apa namanya kekuatan sendiri, sehingga Kasal menetapkan saya sebagai on-scene commander. Nah, bagaimana saya mengatur mereka yang sudah melakukan pencarian secara sporadis? Saya buat rencana operasi. Saya bagikan ke Kodam, ke Kapolda, ke mana lagi, ke semua yang terlibat, KPLP, perhubungan segala macam, untuk termasuk kapal-kapal Singapura. Saya panggil komandannya kapal-kapal Singapura itu ke kapal saya. Saya katakan, kita beroperasi di tempat yang sempit, tugas kita sama, misi kita sama, jadi kita harus berada dalam satu komando. Setuju? Setuju. Nah, karena ini Indonesia, berada di perairan Indonesia, saya komandannya. Setuju? Setuju. Ya, jadi saya bisa mengatur mereka untuk melakukan apa namanya, membagi tugas. Ya, karena dalam rencana operasi itu saya jelas menunjukkan siapa melakukan apa begitu. Jadi alhamdulillah saya tidak terpikir akan berhasil, tetapi alhamdulillah dalam waktu 19 hari kita menemukan black box yang pertama, dan tidak sampai 1 bulan kita menemukan black box yang kedua. Dan itu adalah satu prestasi saya kira, karena sulit sekali menemukan black box di dalam sungai yang dalamnya 11 meter, ya, dan airnya penuh lumpur. Jadi berterima kasih saya kepada para anggota yang turut membantu saya waktu itu. Dan itu kemudian tanpa Anda sadari membuat nama Pak Rosian dikenal oleh masyarakat Sumatera Selatan, dan itu juga yang memudahkan seperti itu ya jalan Anda untuk memimpin Sumatera Selatan 98 sampai 2003. Setuju nggak, Pak? Saya tidak yakin begitu, karena waktu itu kan belum dipilih oleh masyarakat, dan saya Betul, sendiri DPRD. tidak tahu mengapa, ya, karena saya menjadi gubernur itu sebetulnya bukan keinginan saya. Itu Oh ya? adalah telepon dari Kepala Staf Angkatan Laut menawarkan kepada saya, padahal waktu itu saya sudah naik menjadi Kepala Staf Armada Barat, ya, menawarkan, mau nggak jadi gubernur di Palembang? Saya bilang saya pikirkan dulu di Sumatera Selatan. Saya tanya ibu saya bilang nggak usah, susah kamu. Nanti familimu minta proyek galo. Saya bilang kalau itu saya bisa atasi. Ya, terbukti saya juga mengirimkan edaran kepada semua dinas dan kabupaten, jangan meladeni siapapun, walaupun itu adalah keluarga saya. Ya, mungkin ada juga yang lolos sedikit-sedikit, nggak tahu saya. Ya, tapi itu di luar pengetahuan saya dan tidak di dalam restu saya. Saya tanya istri saya, tidak setuju. Saya tanya anak-anak saya, tidak ada yang setuju saya menjadi gubernur. Tetapi saya teringat, saya baru naik haji. Saya berdoa di Multazam, ya Allah, kalau 3 doa saya, selamatkan negaraku dari resesi. Karena waktu itu mulai resesi dan krisis ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Selamatkanlah negaraku. Yang kedua, berikan yang terbaik kepada keluargaku. Dan yang ketiga, kalau Angkatan Laut adalah tempat yang terbaik bagiku, mudahkan jalanku. Tapi kalau ada tempat lain di luar Angkatan Laut yang lebih baik bagiku, bukakanlah jalannya. Oke, jadi klarifikasinya baru sekarang nih kayaknya. Ya, Oke, Pak Rosihan. Pak Rosihan ini kawan-kawan sekalian juga dikenal sebagai penulis buku yang luar biasa. Sudah berapa buku yang Anda hasilkan? baru empat. Baru 4. Tapi itu nggak termasuk buku yang Bapak bikin semasa masih menjadi eh, apa pelaut aktif, bikin buku etiket dan segala macam itu. Oh, itu termasuk.
termasuk. Setelah itu ada 3 buku yang saya Ada tulis. 3 buku. Ya, Oke, memang bahan-bahannya dikumpulkan oleh teman-teman, Aina dan lain sebagainya, Bangun Lubis ya, teman-teman wartawan yang Mas waktu itu Pril. minta saya. Ya, Ya, Mas Pril ya. Mas Pril. Tapi Oke, kemudian saya belum mau terbitkan karena saya tidak melihat apa ya falsafah yang ada di balik apa yang saya lakukan itu. Jadi kemudian oke, saya ya boleh dikatakan saya rewrite lah ya, tetapi saya tetap recognize mereka sebagai penulis dan saya mungkin lebih sebagai editor walaupun tidak juga saya cantumkan di situ. oke. Tapi yang menarik tuh, Anda kan juga pernah menjadi pemimpin umum Sinar Sinar Harapan Harapan. ya, Pak ya? Ya, Ya. itu jiwa-jiwa kepenulisan itu muncul dari mana, Pak? Nggak tahu ya, dulu saya waktu masih aktif, memang sering membuat petunjuk pelaksanaan, kemudian taktik-taktik, buku-buku taktik, dan waktu saya berpangkat kolonel, saya adalah speech writer-nya Bapak Kepala Staf Angkatan Laut. Jadi Siapa Pak saat itu? Pak Tanto Kuswanto Laksamana, ya. Jadi semua yang dia ucapkan kalau ada upacara, ada seminar, itu saya yang menulis dan Ghostwriter, ya speech dan writer. Oke. speech writer ya tanpa pernah mendapat pengarahan. Jadi saya karang aja. Dan rupanya cocok dengan apa yang dipikirkan oleh beliau dan Oke. alhamdulillah selama saya melakukan itu selama berapa ya hampir 2 tahun 2 tahun lebih sedikit itu tidak pernah saya dapat teguran atau apa tulisan saya dicoret-coret itu nggak ada Hmm. paling ya 1 2 kata saja. Oke. Mungkin Pak, itu yang mengakibatkan saya eh, akhirnya suka bukan suka sih. nulis. Menulis itu kan bikin orang males ya, tapi ya jadi Maksa ya, Pak ya. Kita kebiasaan mesti maksa gitu. diri ya. Ya. Ya, ya. Dan Eh, kemudian saya menjadi pemimpin Sinar Harapan. Saya punya kolom namanya Periskop. Saya Periskop. menulis menulis beberapa artikel. Akhirnya saya juga dapat satu ruangan untuk apa ber, bersurat Beropini. pikir begitu iya. Meliputi semua. Namanya sudah saya cetak. Nah, Membangunkan sebetulnya Indonesia. membangunkan Indonesia karena menurut saya Indonesia ini masih tidur dan kalau dia Masih bangun, tidur. waduh, betul-betul Luar biasa. di negara yang hebat. Oke. Maritim. Seberapa pentingnya dalam kesempatan yang sangat singkat ini Anda melihat sektor maritim atau dunia kemaritiman itu sangat penting buat Indonesia? Ya tentu karena kita bukan hanya negara kepulauan terbesar, tapi kita berada di posisi silang antara dua benua, Hindia dan Indian Ocean dan Pacific Ocean, di antara dua di antara dua samudera, Pacific Ocean dan Indian Ocean, dan di antara dua benua, benua Asia dan Australia. Jadi ini merupakan satu posisi yang sangat unik. Kalau kita bukan kepulauan saja, kita nggak mikir karena mereka nggak akan lewat tempat kita. Tapi karena kita kepulauan dan posisinya strategis, maka Selat Malaka contohnya berapa 9.000 paling tidak 9.000 kapal setiap tahun melewati itu. Kemudian laut kepulauan dan lain sebagainya. Jadi sangat penting dan kalau kita bisa manfaatkan itu dengan baik, maka itu menjadikan kita mempunyai sphere of influence di kawasan dan di samping itu tentu kalau kita bicara mengenai eh, laut, laut kita harus lihat sebagai media pertahanan karena kita tidak berbatasan langsung dengan negara lain, tetapi ada laut yang memisahkan yang kalau dipakai bisa ini menjadi penyanggah kita terhadap tantangan dari luar atau ancaman dari luar. Yang kedua media perhubungan, ya. Jadi saya selalu tidak suka kalau orang bilang bangun jembatan. Kenapa nggak kapalnya saja dan pelabuhannya yang diperbaiki seperti Selat Sunda itu saya sendiri tidak pernah setuju. Kemudian media untuk mencari kekayaan sumber daya karena ada sumber daya hayati dan nabati dan serta sumber daya alam lain seperti minyak, kemudian mineral dan lain sebagainya di samping ikan, apa namanya rumput laut dan lain sebagainya yang saya kira ya
Dan yang terakhir adalah media untuk membangun pengaruh. Sebab kalau kita bisa punya kekuatan yang memadai, bukan saja kekuatan angkatan laut, tetapi kekuatan armada. Kalau dulu kapal kita benderanya ada di mana-mana, di Bremen dan lain sebagainya. Sekarang ini nggak ada karena kapal kita tidak sampai ke situ, ya, karena sebagian besar bahkan 90% mungkin produksi atau ekspor kita ini diangkut oleh kapal-kapal asing karena tidak menggunakan apa ya eh, kita menggunakan freight bukan freight on board ya tapi CNF. Jadi memang tidak kuat. Belum lagi armada perikanan, banyak lagi pencurian karena memang kita nggak ada di situ. Jadi kalau armada perikanan kita cukup, maka pasti apa namanya armada ikan dari luar tidak akan masuk ke tempat kita. Ya, jadi belum lagi apa namanya yang berkaitan dengan hal-hal pelestarian alam, lingkungan dan lain sebagainya. Jadi itu semuanya menjadi PR yang sangat besar bagi kita. Oke, Pak. Pak, dari 3 kandidat Pilgub yang ada di Sumatera Selatan saat ini, Hmm. siapa nih yang paling Anda jagokan? Aduh, ini susah saya. Saya ini kan senior sesepuh. Kalau menjagokan nanti Nasihat, dia konsultan juga nggak? konsultan juga tidak ya. Tidak. Ya, jadi kan ada 3 pasang nih, ada Hernanderu, kemudian dengan siapa Ci Ujang kalau saya nggak salah, ada Mawardi Yahya dengan Anita ya. Ya, kemudian apa ada Edi Santana dengan Kiki. Semuanya saya kenal baik. Dan tentu saya kira ini terserah kepada masyarakat. Saya sendiri KTP-nya Jakarta, jadi nggak bisa milih. Tapi tentu saya harapkan kita memilih secara rasional. Kita lihat masing-masing kira-kira bagaimana tekadnya dan kira-kira bagaimana apa namanya kiprahnya nanti. Dan itu bisa dilihat dari kilas balik prestasi yang telah diukir pada masa lalu. Ya, kalau kita menganggap mereka tidak berbuat baik, ya jangan dipilih lagi. Ya, kalau Edi Santana di Palembang dulu lumayan, kalau menurut saya eh, cukup baik. Tetapi apakah cukup baik juga untuk Sumatera Selatan? Kita belum tahu karena memang ya saya tidak bisa memberikan penilaian. Yang sudah ketemu saya itu memang Mawardi, ya. Jadi kebetulan saya ke Palembang, dia minta waktu, apa namanya, apa namanya, apa istilahnya itu bersilaturahmi, ya tentu saya terima. Yang lain belum, eh, tetapi saya katakan kepada Mawardi, saya tanya, kamu mau jadi gubernur ini, mau jadi gubernur atau mau mengabdi kepada masyarakat. Dia bilang mau mengabdi. Ya, kalau mengabdi saya dukung. Tapi kalau cuma mau memperkaya diri ya saya tidak dukung. Jadi yang penting kita lihat setelah siapa yang kira-kira akan memperkaya diri, siapa yang kira-kira memang ingin. Nah, ini memang agak sulit sih ya, seperti gambling namanya memilih. Tetapi saya kira yang jadi masalah adalah dari 6,3 juta mata pilih ya di Sumatera Selatan ya. Dari data yang terakhir itu saya yakin sebagian besar itu bukan pemilih yang rasional. Oke, Pak Rosihan, saya kira cukup sudah Ya, diskusi kita, perbincangan kita kebetulan di hari Jumat, ya Pak ya. Kita tentu berharap masyarakat Sumatera Selatan selalu ingat akan peran apa boleh dibilang prestasi Pak Rosihan Arsyad yang sudah memajukan, mensejahterakan masyarakat Sumatera Selatan. Beliau sangat sangat berprestasi lah karena ini loh Pak, nggak ada loh gubernur sekeren Bapak yang bahasa Indonesianya itu selalu apa ke Inggris-Inggrisan dari zaman dulu. hahaha. Ya, ya. Oke, Pak,
pesan singkat aja Pak untuk anak muda Pak, Sumatera Selatan. Ya, masa depan di tangan anak muda, ya, generasi Z ya, eh, yang kira-kira ya tidak lama lagi akan menjadi pemimpin. Siapkan dirimu dengan baik, tuntut pengetahuan, banyak membaca, dan ada komitmen bahwa hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk masyarakat. Kan manusia yang paling mulia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi jadikanlah dirimu bermanfaat, bagaimanapun itu, ya cari saja jalannya sendiri. Jadi memang harus eh, yakin bahwa masa depan ini penuh tantangan, ya banyak sekali tantangan. Kalau saya sebutkan satu persatu tidak cukup 1 jam, tetapi yang jelas tantangan eh, apa namanya perubahan iklim, kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan, pandemi, kemudian juga kemungkinan perang dan lain sebagainya. Jadi itu semuanya harus dihadapi dan kuncinya kreativitas, ya, koordinasi, kemudian critical thinking dan koordinasi, saya kira itu. Oke, Pak, selamat untuk selalu berkarya, sehat, dan tetap optimis, tetap semangat. Saya ingat pesan Pak Rosihan, umur 60 sekalipun, Ibu, umur 60, umur 50, umur 60 jangan merasa tua. Alhamdulillah Pak Rosihan sudah 75 tahun, insya Allah tambah umur dan semakin bermanfaat bagi masyarakat.